Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 6 mata kuliah pengelolaan kelas digital yang beranggotakan ada Mbak Maulina Faradila, Mbak Nur Aditya, dan saya sendiri Rendra Rizky Yulianto akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang akan kita pakai dalam mata kuliah pengelolaan kelas digital ini. Ya, media pembelajaran yang dipakai dari kelompok kami ada 3. Yang pertama adalah Zoom Meeting, dan yang kedua ada Google Classroom, dan yang ketiga ada media YouTube. Ya, yang pertama saya jelaskan dari kelompok kami mengenai fitur-fitur dari Zoom sendiri. Zoom sendiri merupakan aplikasi Meet yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh secara daring yang sering dipakai saat kemarin musim COVID di tahun 2020-an. Seperti itu. Jadi Zoom Meeting ini bisa kita unduh lewat Play Store dan fiturnya itu mudah karena di fitur awal itu ada seperti itu. Jika kita membuka lewat laptop, ada membuat Meet atau ada jadwal tentang Meet yang akan kita laksanakan ke depannya seperti itu. Yang kedua adalah fitur saat kita di dalam Zoom. Jadi di dalam Zoom itu kita bisa belajar bersama. Di dalam fitur Zoom ini kita bisa share screen, bisa menghidupkan kamera, menghidupkan mikrofon. Jadi untuk teman-teman siswa maupun guru ini bisa saling berinteraksi di dalam Zoom tersebut. Jadi pembelajarannya lebih hidup dan bisa memberikan diskusi yang lebih berwarna. Ada kolom chatnya juga, semisal ada gangguan sinyal, bisa mengirimkan lewat chat di Zoom itu dan ada juga reaksinya. Yang kedua, penjelasan sedikit mengenai Google Classroom. Nah, Google Classroom ini merupakan modifikasi dari sebuah istilahnya itu kelas, tapi ini dibuat dalam dunia internet. Jadi kelas dalam dunia daring atau jarak jauh. Jadi kita bisa di Google Classroom ini kita bisa mengumpulkan tugas, kita bisa memberikan tugas, bisa memberikan lampiran materi maupun lampiran video-video pembelajaran seperti itu. Jadi di Google Classroom ini ada beberapa fiturnya, ada judulnya itu subjeknya, kelasnya apa, matkul apa, mata pelajaran apa, seperti itu. Terus ada deskripsinya, kegiatan pembelajaran apa, dan ada ruang IPS berapa dan mata pelajaran apa. Dan di situ ada tempat pengumpulan tugasnya, dan ada lampiran-lampiran mengenai materi-materi. Nah, ini sebelum kita memasuki Google Classroom sendiri, itu nanti siswa akan kita dapatkan keahlian pertama adalah dengan Zoom Meeting terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena sebelum kita memasuki Google Classroom sendiri, kita akan memberikan sedikit materi mengenai materi yang akan digunakan itu melalui Zoom Meeting. Jadi di Zoom Meeting ini nanti kita akan mengirimkan, seorang guru akan membuat link Google atau Zoom Meeting itu dan kita share melalui Gmail ke siswa masing-masing. Gmail ini akan kita dapatkan dari database peserta didik yang ada di sekolah, seperti itu. Jadi di Zoom ini nantinya itu kita akan menyampaikan materi dengan kita awali dengan kegiatan pembukaan seperti kita berdoa bersama-sama ketika siswa itu sudah masuk semuanya. Jadi guru dan siswa sudah ready, kita langsung berdoa. Kemudian guru absensi peserta didiknya dan guru di situ akan mengecek kondisi siswanya, siapa yang tidak masuk dan siapa yang izin, seperti itu. Nah, nanti setelah itu guru bisa memasuki ke materi. Jadi guru itu memberikan materi mengenai kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi materi di sini kelompok 6 ini sesuai modul kemarin yang kita buat adalah penjelajahan bangsa Barat ke Nusantara. Jadi kedatangan bangsa Barat ke Nusantara ini. Jadi nantinya siswa ini diberi materi pengantar sedikit saja melalui Zoom ini. Jadi Zoom ini perantara kita untuk mempertemukan siswa dengan guru. Nah, di sini itu nantinya akan ada interaksi antara guru dan siswa. Jadi nanti ada sedikit materi stimulus biar siswa itu bisa bertanya mengenai materi yang akan dijelaskan nantinya. Nah, setelah penyampaian materi itu tadi, nantinya akan ada penugasan karena modul dari kami nantinya adalah modelnya adalah project based learning. Jadi project itu menghasilkan sebuah produk. Nah, di sini itu produk dari
penugasan kita itu adalah sebuah mind mapping. Jadi kriteria penugasan yang akan diberikan. Jadi guru di akhir pembelajaran nantinya setelah menyampaikan kegiatan akan menyampaikan tentang kriteria penugasan, yakni yang pertama adalah siswa membuat mind mapping mengenai kedatangan bangsa Barat sesuai dengan kreativitas siswa. Jadi bangsa Barat ini bisa kedatangan bangsa Belanda, bangsa Portugis, bangsa Inggris maupun bangsa Spanyol ke Nusantara. Seperti itu, sesuai kreativitas siswa, yang penting berupa mind mapping. Kemudian pengerjaan mind mapping sendiri nantinya adalah sebuah kelompok, dengan setiap kelompok terdiri dari 4 orang siswa dengan pembagiannya sesuai absen saja, lebih memudahkan. Jadi nantinya siswa itu dapat mengedit menggunakan aplikasi desain seperti Canva, Photoshop, dan lain sebagainya. Jadi karena ini Merdeka Belajar, jadi siswa dibebaskan mau menggunakan aplikasi apa saja untuk mengedit. Yang penting outputnya nanti adalah sebuah mind mapping. Nah, mind mapping ini nanti deadline tugasnya adalah 1 minggu setelah penugasan dan dikumpulkan di Google Classroom dalam bentuk PDF, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke Google Classroom tadinya. Google Classroom di sini nanti digunakan untuk materi, bahan-bahan materi. Jadi tadi kan ada penugasan. Nah, penugasan ini siswa diberi bekal lagi atau diberi bahan lagi untuk mengolah mind mapping-nya tadi melalui Google Classroom. Jadi di Google Classroom-nya itu nanti akan ada beberapa laman seperti ini. Jadi yang pertama sebelah kiri ini adalah sebuah lampiran. Lampiran ini berupa bahan ajar, nantinya bisa dipakai peserta didik untuk modal membuat mind mapping biar lebih mempertegas isi dari mind mapping tersebut. Kemudian yang kedua ini merupakan sebuah kolom pengumpulan penugasan. Jadi penugasan ini dikumpulkannya lewat Google Classroom dengan deadline tadi tenggat 1 minggu, seperti itu. Jadi proses kita menggunakan ini, ketiga fitur media pembelajaran tersebut kita sudah menjelaskan mengenai Zoom meeting dan Google Classroom untuk pengumpulan tugas. Nah, mengapa kita tadi mengambil YouTube juga media pembelajaran? Karena ini di dalam lampiran materi itu kita akan membuka materi mengenai YouTube. Jadi kita ada melampirkan materinya itu melalui video dari YouTube. Jadi siswa itu bisa mengakses dari YouTube tersebut. Sehingga nanti siswa itu lebih termotivasi dan lebih terangsang untuk pengerjaan mind mapping-nya tadi. Nah, itu penjelasan mengenai ketiga media pembelajaran yang kita pakai, mengenai ya tiga hal tadi, ada Zoom meeting, Classroom, dan YouTube. 3 hal media pembelajaran ini tidak dapat dipisahkan. Jadi 3-nya ini merupakan satu kesatuan yang berurutan. Jadi kita awali dengan Zoom meeting tadinya, kita menge-share link-nya melalui Google Meet, melalui email siswa tersebut, terus kita memberi materi sedikit saja pengantar, terus kita masukkan ke Google Classroom, dan di Google Classroom itu terdapat bahan modal ajar siswa untuk mengerjakan mind mapping dan tempat pengumpulan tugas. Nah, YouTube sendiri merupakan lampiran bahan ajar tadi yang berupa YouTube. Jadi siswa bisa mencari materinya ini lewat YouTube. Jadi begitulah 3 penjelasan mengenai media pembelajaran kami yang kita pakai. Ada Zoom Meeting, ada Google Classroom, dan YouTube. Mungkin itu saja dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.